Air susu dibalas air comberan part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Rara segera pergi dari rumah itu. Namun dia tak benar-benar pergi, melainkan menginap di rumah Dina sahabatnya untuk memantau gerak-gerik mereka berdua melalui kamera tersembunyi yang ia pasang. Ia memasang kamera itu saat suaminya berangkat kerja dan Jani belanja. Kamera tersembunyi itu ada di beberapa titik. Ada yang nyaru jadi jam dinding, ada yang nyelip di vas bunga, ada juga yang dipasang di pojokan ruang tamu. Semuanya nyambung ke laptopnya. Kalau mereka pikir aku bodoh, biar kamera ini yang buktiin sebaliknya. Gumam Rara waktu menyalakan rekaman pertama. Video itu pun diputar. Baru sebentar, dia rasanya ingin muntah. Betapa menjijikkannya mereka berdua. Mentang-mentang tak ada Rara di rumah, mereka melakukannya di mana saja. Rekaman kamera tersembunyi itu menunjukkan Deka dan juga Jani sedang berduaan di ruang tamu. Keduanya sama-sama duduk di sofa, berpelukan, kemudian lanjut melakukan adegan dewasa. Tak puas di ruang tamu, keduanya pindah ke kamar tamu. Kamar yang seharusnya menjadi tempat ketika orang tuanya menginap. Tapi ternyata kamar itu tak luput dari perbuatan mereka berdua. Di pagi harinya pun terjadi lagi adegan yang berulang. Kali ini terjadi di dapur. Bahkan saat Jani memasak, sungguh mengerikan, plus menjijikkan. Namun dalam video itu, Deka terlihat begitu menikmatinya. Dia tampak bahagia. Pantaslah, sudah beberapa waktu terakhir, dia tak pernah meminta haknya sebagai suami terhadap Rara. Karena ternyata dia sudah mendapatkannya dari wanita lain, yaitu Jani, perempuan yang ditolong oleh Rara. Jani sudah benar-benar lupa siapa dirinya. Dia tak ingat lagi posisinya di rumah itu sebagai siapa. Merasa sudah dinikahi oleh Deka walau hanya secara siri. Ia menganggap dirinya itu adalah nyonya, yang sama posisinya seperti Rara. Padahal jelas, Rara adalah nyonya asli di rumah itu. Sementara dia hanyalah upik abu, pendatang yang ditolong. Bukannya membalas budi, ia malah menebar racun dan menodai kesucian rumah itu. Kamu yang sabar ya, ucap Dina memberi dukungan pada sahabatnya. Iya Din, makasih ya. Setelah ini apa rencanamu? Tanya Dina hati-hati. Aku ingin kumpulkan semua keluarga. Aku akan beritahu kelakuan mereka pada keluarga besar Mas Deka. Biar mereka tahu gimana kelakuan Deka yang sebenarnya. Dina mengangguk setuju. Terus, setelah itu kamu mau gimana? Mau cerai atau tetap memaafkannya? Tanya Dina lagi. Gak ada kata maaf untuk pria seperti itu. Aku akan menceraikannya. Dan surat gugatanku akan kubawa saat aku memberitahu pada keluarganya. Jawab Rara dengan mantap. Ia tenang, namun penuh amarah. Dan dia tak pernah lagi meneteskan air mata untuk menangisi kelakuan mereka berdua. Semua bukti yang dia dapatkan sudah dia simpan secara baik. 2 hari 3 malam dia memantau kelakuan mereka. Dan dalam waktu itu juga, keduanya memanfaatkan untuk bercinta. Sehingga bukti yang Rara dapatkan benar-benar sangat banyak. Seminggu pun berlalu. Rara sudah mempersiapkan semuanya. Surat gugatan ke pengadilan. Dan dia juga sudah mengundang seluruh keluarga suaminya untuk hadir. Dengan alasan, ada kabar baik yang ingin dia bicarakan. Dengan senang hati semuanya akan hadir. Hanya ada beberapa orang yang tak bisa datang karena ada kesibukan yang tak bisa ditinggalkan. Bagi Rara tak masalah. Yang penting, orang tua dari Deka semuanya bisa hadir. Beserta adik-adiknya. Hari itu rumah Rara ramai banget. Ibu dan bapaknya Deka datang. Ada juga adik-adiknya. Plus, dengan saudaranya yang lain. Mereka semua heran kenapa tiba-tiba diundang untuk datang. Ra, ada apa ini? Kok rame-rame begini? Ibu pikir cuman kami yang kamu undang. Ternyata hampir semuanya. Tanya ibu mertua Rara. Rara ngambil napas panjang, lalu tersenyum tipis.
Ada hal penting, Bu, dan semuanya harus tahu. Jangan sampai aku yang terus-terusan dianggap gak becus jadi istri. Ucapnya sarkas. Ibu mertuanya hanya bisa mengerutkan kening kebingungan. Maksudnya gimana sih, Ra? Ibu gak ngerti. Udah, Bu. Nanti ibu juga akan tahu. Semuanya sudah berkumpul. Rara sudah bersiap dengan aksinya. Pertama, dia ingin memberitahu bahwa perusahaan periklanannya semakin maju. Bahkan tahun ini mendapatkan keuntungan yang paling besar dari tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya pemilik utama perusahaan itu adalah Rara sendiri. Namun semenjak menikah dengan Deka, ia menyuruh suaminya yang mengelola. Tapi untungnya, tak ada balik nama atas nama Deka perusahaan itu. Semuanya masih atas nama Rara. Jadi kalau mereka bercerai, mungkin Deka tak akan dapat apapun. Apalagi jika mereka bercerai karena Deka berselingkuh. Saya ingin beritahukan kepada semuanya, kalau perusahaan yang saya dirikan 5 tahun lalu semakin berkembang. Ya walau memang 2 tahun terakhir, suami saya yang mengelolanya. Tapi meski begitu, saya tetap memantau. Saya tetap mengontrol semuanya. Dan saya juga mau berterima kasih pada suami saya yang sudah ikut membantu memajukan perusahaan. Saya nggak akan pernah lupakan hal itu. Dan untuk kerja keras suami saya akan memberi kejutan. Deka tertegun mendengar ucapan istrinya. Dia tak mengerti apa yang sebenarnya direncanakan oleh Rara. Namun dia sejauh ini masih berpikir positif. Rara sudah siap dengan remote di tangannya. Rekaman perselingkuhan antara Jani dan Deka sudah ia sambungkan ke TV besarnya. Jadi semua orang yang ada di sana bisa melihat dengan jelas. Apa itu kejutannya? Tanya adiknya Deka. Ini dia kejutannya. Silakan dilihat di televisi. Jawab Rara sambil tersenyum lembut. Rara menekan tombol play. Video itu pun mulai diputar. Awalnya tidak ada sesuatu yang aneh. Namun, beberapa saat kemudian, semua ekspresi orang-orang yang ada di sana berubah. Yang tadinya tenang dan penasaran, kini terkejut. Ada yang menutup mulut, ada yang spontan menutup mata, ada yang berteriak, ada juga yang langsung menangis. Sementara itu, pemeran utama yang ada di dalam video itu, yaitu Deka dan Jani, terduduk lemas. Keduanya tidak menyangka kalau akan dipermalukan di depan keluarga besar. Dan beberapa detik kemudian, terdengar suara seseorang menggebrak meja. Ayah Deka yang melakukannya. Deka, astagfirullah, kamu tega banget sama istrimu sendiri. Ucap ayah Deka penuh emosi. Deka tak bisa menjawab apa-apa. Dia hanya menangis ketakutan. Sementara video itu masih terus diputar. Deka bisa jelasin ya? Ini semua salah paham, katanya dengan suara bergetar. Salah paham? Salah paham apa yang kau maksud? Sahut ayah Deka cepat. Mukanya memerah, seolah ingin menerkam Deka yang ada di hadapannya. Sementara itu ibunya hanya bisa menangis lemas di sofa. Ia beristighfar berkali-kali, tak menyangka kalau putra yang dia banggakan malah bisa melakukan hal semenggilakan ini. Adik-adik Deka juga tak kalah marah. Ada yang mendekati Deka dan langsung menampar pipinya dengan kuat. Aku kecewa sama kamu, Kak. Aku selama ini menjadikanmu panutan. Tapi ternyata apa? Kamu pecundang. Kamu bodoh. Ucap adik perempuan Deka. Dia sangat marah dan kecewa. Lalu menarik tangan suaminya untuk pergi dari rumah itu karena tak kuat. Sementara yang lainnya, ada yang masih terus menyaksikan video itu, ada juga yang memilih berbalik dan pergi. Tak sedikit pula, ada yang memperhatikan pertengkaran antara ayah dan anak. Sedangkan Rara sendiri, ia tersenyum sambil melipat tangannya di dada. Jani yang dari tadi diam akhirnya buka suara. Suaranya gemetar tapi tetap mencari alasan. Bu Rara, maafin saya. Saya cuma kesepian. Saya cuma pengen dicintai. Saya nggak bermaksud ngerebut, ucapnya. Diam kamu Jani, potong ibu mertua Rara dengan mata merah. Rara yang sudah nolong kamu waktu kamu nggak punya apa-apa. Dia kasih kamu rumah, kasih kamu makan.
Dan ini balasan kamu? Sambung ibu mertua Rara lagi. Jani langsung jongkok, nangis di lantai. Tapi gak ada yang luluh. Semua orang malah tambah marah. Rara sendiri berdiri tegak. Sama sekali, tak ada air mata yang jatuh. Suaranya juga begitu tenang. Tapi bikin semua orang menunduk. Saya udah kasih yang terbaik buat suami saya. Saya rawat. Saya temani dia. Tapi ini balasannya. Air susu yang saya kasih dibalas air comberan. Mulai hari ini, saya berhenti jadi istri yang bodoh. Ucapnya tegas. Suasana hening. Semua mata tertuju ke Deka yang berdiri gemetar. Tidak ada lagi alasan yang bisa keluar dari mulutnya. Rara lanjut mengeluarkan sebuah map yang sudah dia persiapkan. Ini adalah surat gugatanku. Segera kamu tanda tangani. Karena aku sudah cukup untuk menjadi istrimu. Aku gak mau lagi. Aku gak sudi. Ucapnya. Gak bisa. Aku gak mau menceraikan kamu. Kata Deka terbata-bata. Ceraikan dia. Gak pantas. Kamu terus mempertahankan istri sebaik Rara. Sementara kamu sehina itu. Sahut ibunya Deka. Bu, aku memang melakukan itu dengan Jani. Tapi aku sudah menikah sama Jani, Bu. Kami tidak berzina. Elak Deka. Ya akhirnya, dia berusaha membela diri. Oh, jadi ternyata kamu diam-diam sudah menikah siri dengan Jani di belakangku? Tanya Rara. Dan Deka mengangguk pelan. Kalau begitu lebih baik kamu ceraikan aku, supaya kamu bisa meresmikan pernikahanmu dengan Jani. Bukankah kalian berdua saling mencintai? Masa iya, kamu gak mau berkorban demi dia? Laki-laki macam apa kamu? Ucap Rara berusaha merendahkan, dengan tujuan agar Deka segera menceraikannya. Cepat tanda tangani itu. Ayah gak mau kamu terus menikah dengan Rara dan menyakitinya. Cepat. Paksa ayah Deka. Akhirnya malam itu dengan terpaksa, Deka menandatangani surat perceraiannya. Tentu saja setelah ini tinggal menunggu keputusan dari pengadilan. Untung saja di awal tadi, semua tamu yang hadir sudah menikmati hidangan yang disediakan. Kalau tidak, mungkin mereka tak akan selera makan karena melihat adegan berbahaya. Sekaligus menjijikkan. Semua orang akhirnya pulang setelah pukul 11 malam. Deka juga langsung diseret oleh ayahnya keluar dari rumah Rara. Bukan diajak pulang, melainkan supaya dia tak ada lagi di rumah Rara. Ayah Deka tahu, Rara pasti sangat kecewa dengan semua ini. Begitu juga dengan Jani. Jangan pernah kamu injakkan kaki di rumah ayah dan ibu. Ucap ibu Deka merasa kecewa. Deka tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan dia sendiri tak tahu harus kemana. Mas, kamu ikut aku aja. Ajak Jani. Deka sedikit ragu. Namun tak ada pilihan lain. Dia harus mengikuti langkah Jani kemanapun dia pergi. Jani yang memang basicnya hidup di jalanan, mengajak suami kesayangannya itu kembali ke tempat tinggal lamanya, yaitu di bawah kolong jembatan. Karena saat itu pun, Deka tidak membawa uang sama sekali. Semua kartunya sudah disita oleh Rara. Kamu yakin kita bakal tinggal di sini? Tanya Deka ragu. Ya mau gimana lagi? Kamu gak punya uang, aku juga gak punya uang. Terus mau tinggal di mana? Mau ngontrak? Ngontrak kalau gak dibayar dulu mana dikasih? Jawab Jani. Deka hanya bisa menghela napas. Dia tidak menyangka kalau nasibnya akan secepat ini berubah. Barulah sekarang dia menyesal. Dulu aku karyawan biasa, menikah dengan Rara yang kaya raya. Aku pun ikut menjadi kaya raya seperti dia. Sekarang aku mengkhianatinya. Aku mencintai wanita miskin seperti Jani. Dan setelah ketahuan, aku juga menjadi miskin seperti Jani. Bahkan uang sepeser pun aku tak punya. HP pun disita oleh Rara karena memang itu dia yang membelikan. Deka memegangi kepalanya yang terasa berdenyut. Dia benar-benar menyesal. Lalu dirinya hanya bisa berandai-andai. Andai dia bisa menahan diri waktu itu, pasti semua ini tak akan terjadi. Pasti dia masih bahagia dengan Rara, menikmati hidup dengan kelimpangan harta, dan menjadi laki-laki yang terpandang, dihormati banyak orang,
Bahkan di keluarganya sendiri, dia juga menjadi panutan. Tapi semua seketika berubah. Sekarang dia menjadi orang yang paling hina. Bahkan adiknya sendiri tak mau bertemu dengannya lagi. Keesokan paginya, Deka bangun dengan badan yang sakit semua. Karena tidur hanya beralaskan kardus. Bangun mas, ayo kita cari makan. Ucap Jani. Cari makan di mana? Mau beli apa? Jawab Deka. Beli makan. Kamu lupa ya, kita nggak punya uang. Kalau mau makan ya berarti kita harus cari sampah dulu mas. Dijual barulah bisa makan. Ucap Jani menjelaskan. Deka langsung tertunduk lesu. Ya ampun, sesusah inikah hidupku? Ya udah deh, tapi aku mau cuci muka. Cuci muka di mana? Tanya Deka. Di kamar mandi umum lah. Di pom bensin sana. Ucap Jani menunjuk sebuah pom bensin. Setelah itu, keduanya menyusuri sepanjang jalan untuk mencari sampah. Tempat favorit mereka adalah tempat pembuangan sampah tentunya. Karena di sana, banyak gelas plastik dan botol bekas yang bisa dijual. Hari pertama dia memulung, Deka hampir muntah karena baunya yang sangat menggelikan. Kamu setiap hari begini dulu, Jani? Tanya Deka. Keduanya sebenarnya terlihat seperti pasangan romantis. Namun kenyataannya, kedua orang itu sama-sama menyesal karena tidak bersyukur sehingga harus kembali seperti ini. Ya, bahkan lebih parah dulu, Mas, jawab Jani. Setelah ini, aku akan coba cari kerja, Jan. Mudah-mudahan aku diterima. Aku nggak sanggup kalau harus kerja begini. Aku nggak kuat, kata Deka sambil menutup hidungnya. Ya mudah-mudahan cepat dapat ya, Mas, kata Jani. Deka memberanikan diri untuk pulang ke rumah orang tuanya, berniat mengambil ijazahnya, supaya dia bisa melamar kerja. Namun betapa terkejutnya ia. Sesampainya dia di rumah orang tuanya, ia melihat sang ayah sedang membakar semua barang-barang miliknya, termasuk ijazah S1 yang selama bertahun-tahun dia perjuangkan. Yah, teriak Deka berusaha mencegah, namun semua sudah terlambat. Kenapa kamu berani ke sini? Ibu kan sudah bilang, jangan berani injakkan kakimu di rumah ini. Ucap ayah Deka. Pergi dari sini. Tanpa diberi kesempatan, Deka diusir. Ia hanya bisa berbalik dengan lesu. Sementara Jani yang menunggu di luar sudah tahu apa yang terjadi. Karena mendengar teriakan ayah Deka. Gagal, kata Deka lirih. Ya sudah mas, ayo kita pulang. Deka dan Jani pulang dengan jalan kaki. Tanpa mereka sadari, mereka ternyata lewat di depan rumah Rara. Sekilas, Deka ingin mengintip ke dalamnya. Namun rumah tampak sepi, tak ada aktivitas, seperti rumah kosong. Apa Rara sedang pergi ya? Gumamnya dalam hati. Kenapa mas? Kamu menyesal? Tanya Jani emosi. Deka tak berani menjawab. Walau sebenarnya dia benar-benar menyesal karena sudah mengkhianati Rara. Hari berikutnya Deka mencoba menjadi kuli panggul di pasar. Namun karena tak pernah kerja berat, dia tak kuat mengangkat beban. Mengangkat sekarung kacang panjang saja dia tidak sanggup. Sehingga membuat pelanggan pertamanya kecewa. Aduh, kamu ini kalau nggak niat kerja, nggak usah kerja deh. Ucap seorang ibu-ibu yang menjadi pelanggan pertama Deka. Karena kecerobohannya itu, ia hanya mendapatkan upah Rp2.000. Masih untung sih dia dikasih upah. Deka berjalan menyusuri jalan pasar yang ramai. Ia melihat ada tulisan lowongan kerja di salah satu tempat fotokopi. Mudah-mudahan aku diterima deh di sini. Gumamnya berharap. Mau apa ya mas? Tanya pemilik toko. Saya mau lamar kerja pak di sini. Saya lihat tulisan di depan ada lowongan kerja. Saya bisa kok kalau cuma fotokopi. Ucap Deka. Masa iya sih? Tapi pakaianmu sangat tidak meyakinkan. Tanya pemilik toko karena melihat pakaian Deka yang begitu lusuh. Tapi saya benar-benar bisa kerja, Pak. Yakinlah, katanya berusaha meyakinkan. Enggak deh, saya enggak yakin. Pergi sana. Deka hanya bisa pasrah setelah diusir. Pemilik toko itu tidak yakin dengan penampilannya. Begini amatnya nasib orang susah. Penampilan saja diperhitungkan. Padahal aku punya kemampuan. Batinnya kesal. Ketika ia berjalan lagi, dia juga mendapati tulisan lowongan kerja.
Andai ijazahku masih ada, pasti aku diterima di perusahaan ini, batinnya. Namun dia hanya melewati begitu saja, karena tentu perusahaan tidak akan menerima kalau tak ada ijazah. Ia pulang hanya dengan uang 2.000 di tangannya. Sementara Jani yang menunggu di bawah kolong jembatan, baru saja selesai menjual barang rongsokan yang dia dapatkan. Ia sendiri hanya mendapatkan uang 5.000 rupiah. Deka pulang dengan wajah lesu. Kenapa mas? Tanya Jani. Nih, Deka menunjukkan uang 2.000 yang ada di tangannya. Kamu cuma dapat 2.000? Tanya Jani sedikit kesal. Ya mau gimana lagi? Aku gak kuat angkat-angkat berat. Jawab Deka. Aduh mas, kamu ini. Jani, punya suami ganteng, tapi gak bisa apa-apa. Tiba-tiba ada seseorang yang menyindir mereka berdua. Itu adalah tetangga Jani, yang nasibnya sama seperti Jani dan Deka. Diam kamu, kata Jani tak terima. Pria itu segera berlalu. Aku gak kuat hidup seperti ini. Aku nyerah. Ucap Deka tiba-tiba. Kamu apa-apaan sih mas? Baru juga beberapa hari, masa sudah menyerah? Kata Jani tak terima. Aku gak kuat Jani. Sesusah-susahnya aku gak pernah kayak gini. Aku masih bisa makan nasi, walau hanya berlauk garam. Tapi sama kamu, nasi pun belum tentu ada. Aku gak kuat. Jawab Deka. Deka langsung berbalik dan pergi. Jani tak berniat untuk mencegahnya. Ia pasrah. Jika memang Deka ingin kembali, dia akan terima. Jika memang tidak, ya sudahlah. Deka menuju rumah orang tuanya. Berniat memohon pada kedua orang tuanya agar dimaafkan. Namun, baru saja dia tiba. Orang tuanya sudah menatapnya dengan tatapan tajam. Pergi, atau kubunuh kau, ucap ayahnya sambil membawa senapan. Melihat itu, nyali Deka langsung ciut. Dia masih sayang dengan nyawanya. Dia tak mau mati sia-sia. Kini tujuan keduanya adalah Rara. Kebetulan Rara sedang ada di rumah. Dia baru saja pulang dari kantor. Rara, panggil Deka. Rara menoleh. Ia melihat penampilan mantan suaminya yang sangat berbeda. Dulu, dia selalu rapi dan wangi dengan jasnya. Kini, hanya menggunakan kaos pendek dan celana pendek yang sudah lusuh. Entah baju siapa yang dia pakai. Padahal belum genap seminggu dia pergi dari rumah. Ada apa ya? Tanya Rara dengan tenang. Rah, maafin aku, Rah. Aku nyesel, Rah. Aku bakalan berubah, Rah. Aku janji. Maafin aku ya, Rah. Aku gak akan ulangi lagi kesalahan yang sama. Tolong beri aku kesempatan kedua. Pinta Deka. Mohon maaf ya. Kesempatan itu aku hanya beri 1 kali. Kalau sudah kamu hianati ya sudah. Tidak ada kesempatan berikutnya. Silakan pergi dari sini sebelum aku usir. Ucap Rara. Ra, aku mohon, Ra. Satpam, tolong usir dia. Teriak Rara memanggil satpamnya. Kedua satpam itu bergegas mengusir Deka. Dasar, laki-laki gak tahu diri. Batin Rara kesal sambil masuk ke dalam mobil. Deka duduk di trotoar yang tak jauh dari rumah Rara. Rara yang lewat melihatnya. Karena kasihan, ia melemparkan uang 100.000 ke Deka. Ya, jiwa sosial Rara memang sangat tinggi. Meskipun mantan suaminya sudah menyakiti dia, tapi dia masih tak tega juga. Deka yang menyadari ada uang 100.000 terjatuh lalu mengambilnya. Ia melihat mobil Rara yang lewat. Dia yakin bahwa itu dari Rara. Makasih, Ra. Meski kamu benci sama aku, tapi kamu masih peduli. Ucapnya seorang diri. Deka memilih untuk kembali ke tempat Jani. Ya, mau kemana lagi dia pergi kalau bukan ke tempat Jani, istrinya. Ia membelikan makanan untuk Jani dan juga dirinya, dengan uang pemberian dari Rara. Kamu dapat uang dari mana, Mas? Tanya Jani heran. Karena Deka bisa membawa pulang 2 bungkus nasi padang. Aku dikasih uang sama Rara, jawab Deka jujur. Kamu ke rumahnya, terus minta uang sama dia gitu? Tanya Jani tak mengerti. Enggak. Deka pun menceritakan yang sebenarnya. Jani hanya bisa menghela napas. Udahlah Mas, kamu gak perlu merendahkan diri sampai seperti itu. Kamu masih mau kembali sama dia. Jadi kamu anggap aku apa? Tanya Jani kecewa. Aku gak tahu.
Aku nggak bisa hidup susah, jawab Deka apa adanya. Kamu itu lemah, Mas. Baru segini saja kamu sudah menyerah. Katanya kamu mencintai aku. Tapi baru gini aja kamu udah gak sanggup. Jani benar-benar merasa dibodohi. Dia pikir, dengan mereka bisa bersama meskipun hidup susah, mereka akan bahagia. Ternyata salah. Deka yang tak bisa hidup susah tidak bisa menerima keadaan. Bahkan dia membawa pulang makanan yang dibelikan oleh mantan istrinya. Jadi aku harus gimana, Jan? Tanya Deka. Ya berjuanglah, Mas. Gimana caranya? Kita berdua bisa mengubah hidup, biar hidup lebih baik. Beberapa bulan kemudian, Deka dan Rara sudah resmi bercerai. Akte cerai sudah keluar. Bahkan, Rara sudah melewati masa idahnya. Kini namanya semakin bersinar. Banyak perusahaan yang mengajaknya kerjasama. Statusnya yang seorang janda membuatnya banyak diincar pria-pria kaya. Namun sementara ini Rara belum bisa membuka hati. Dia masih ingin fokus dengan karirnya dulu. Rasa kecewa yang dia pernah alami sangat membuatnya takut untuk berumah tangga lagi. Namun jika semuanya sudah mereda, mungkin dia akan membuka hati. Seperti biasa, Rara melakukan acara bakti sosial. Kali ini dia mau bagi-bagi makanan ke semua pemulung dan pengemis yang ada di jalanan. Bersama teman-temannya, mereka membagi beberapa titik. Rara tak ingat kalau ini adalah tempat di mana ia bertemu dengan Jani. Dia seolah melupakan sejenak masa lalunya. Dengan santai dia membagi-bagikan makanan pada semua pemulung dan pengemis yang ada di sana. Tibalah giliran sepasang suami istri yang Rara berikan nasi juga. Ketika keduanya mendongak, barulah dia sadar kalau Rara yang telah memberinya makanan. Rara tak mengeluarkan sepatah kata pun, tak mau bertanya ataupun berkomentar. Selanjutnya, ucap Rara, antrian berikutnya maju. Deka dan juga Jani hanya menoleh sekilas lalu pergi. Aku malu banget, kata Deka pada Jani. Sama mas, aku juga menyesal. Andai aku dulu bisa balas budi kebaikan Mbak Rara, pasti hidupku masih enak. Aku tinggal di rumah besar, kerja enak, gaji ada, kata Jani. Apalagi aku, pasti sekarang aku di kantor, lagi kerja di ruangan ber-AC, dan setelahnya aku akan dapat uang yang banyak. Keduanya memakan nasi pemberian dari Rara dengan hambar. Walau nasi itu sangat enak karena berlaukkan rendang, rasanya tak seenak biasanya. Tapi keduanya tetap memakan sampai habis, karena memang dari pagi belum makan apapun. Setahun sudah berlalu, sejak Rara memberikan makanan untuk Deka dan juga Jani. Kini, Deka dan Jani mendengarkan kabar yang sangat mengejutkan. Karena Rara cukup terkenal di kalangan pemulung dan pengemis di sana, mereka tahu bahwa Rara akan menikah. Kabar itu juga sampai di telinga Deka dan Jani. Keduanya terkejut, tidak menyangka kalau Rara akan menikah. Kamu kenapa, Mas? Kamu sedih? Mbak Rara mau nikah? Tanya Jani, karena melihat ekspresi wajah Deka yang kecewa. Enggak lah, biasa aja kok. Jawabnya berusaha menutupi. Udah lah Mas bilang aja kalau kamu cemburu. Ucap Jani masih cemberut. Udahlah, gak usah dibahas. Biarkan aja kalau dia memang mau menikah. Gak ada urusannya sama kita lagi kan? Perdebatan itu berakhir dengan mereka yang saling diam. Memang, keduanya tak tinggal lagi di bawah kolong jembatan. Mereka bisa mengontrak walaupun hanya rumah bedeng. Karena hanya itu yang mampu Deka berikan untuk Jani. Ya bisa dibilang kehidupan mereka itu masih susah. Hanya tempat tinggal saja yang berpindah. Sementara itu, di rumah mewah Rara, berlangsunglah pernikahan keduanya dengan seorang pria tampan, seorang pengusaha batu bara. Ia jatuh cinta pada Rara. Perempuan, pekerja keras, cantik, pintar, dan dermawan. Ia juga kagum pada masa lalu Rara. Dia tahu, tapi tidak mempermasalahkan. Malah dia merasa bahwa Rara wanita yang hebat. Pria beruntung itu bernama Bastian. Dia laki-laki yang baik. Dia belum pernah menikah. Ini adalah pernikahan pertamanya. Makasih ya, Bas. Kamu mau menerima aku apa adanya, kata Rara setelah mereka resmi menjadi pasangan suami istri.
Aku yang seharusnya berterima kasih karena kamu mau menerima pria yang tak ada apa-apanya seperti aku, jawab Bastian. Enggak lah, kamu pria yang hebat. Bahkan kamu bisa loh menaklukkan wanita seperti aku, kata Rara menggoda suaminya. Mereka berdua hanya bisa saling senyum. Kebahagiaan tak bisa disembunyikan di wajah keduanya. Sementara itu di luar gerbang, Deka dan Jani melihat pernikahan itu dari jauh. Mereka datang hanya untuk memastikan, benarkah Rara hari ini menikah? Dan ternyata benar. Rara tampak sangat bahagia. Di depan tamu undangan dan di depan keluarga besar, Rara dan Bastian menerbangkan burung merpati. Tanpa sadar, di sudut mata Deka jatuhlah air matanya. Aku bodoh, ucapnya lirih. Namun, ucapan itu masih bisa didengar oleh Jani. Tapi Jani memilih untuk tidak menanggapinya. Mereka berdua berbalik untuk kembali ke rumahnya. Dengan berjalan kaki, menyusuri jalan kota yang ramai dengan kendaraan yang tak pernah henti. Sesampainya di rumah bedeng mereka, Deka merebahkan tubuh di atas kasur lusuh yang mereka dapat dari tempat sampah. Kasur itu tipis dan bau, tapi tetap dipakai karena memang tak ada pilihan yang lainnya. Jani dan Deka menatap langit-langit rumah mereka yang terbuat dari spanduk bekas. Keduanya larut dengan pikiran masing-masing, tak saling bicara, hanya diam, meratapi nasib dan menyesali apa yang mereka sudah perbuat di masa lalu. Oke Bunda, demikian kisahnya, semoga bisa diambil pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.